Pulau Papua atau Pulau Guinea Baru atau biasa disebut dengan New Guinea adalah nama dari pulau terbesar kedua di dunia. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, pulau yang bentuknya menyerupai burung ini pasti bukanlah pulau yang asing. Pasalnya di pulau inilah terdapat Provinsi Papua dan Papua Barat, dua provinsi Indonesia yang terletak paling timur. Jika kita bergerak lebih jauh lagi ke arah timur, kita akan menemukan adanya negara yang bernama Papua Nugini atau Papua New Guinea, satu dari sedikit negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia. Walaupun dari segi luas, Papua Nugini jelas kalah jauh jika dibandingkan dengan Indonesia. Papua Nugini tidak benar-benar bisa dianggap sebagai negara kecil di kawasan setempat. Pasalnya Papua Nugini adalah negara terbesar kedua di Oseania setelah Australia. Namun, kemiripan antara Papua Nugini dengan Australia masih belum berhenti sampai di sana. Baik Australia maupun Papua New Guinea juga sama-sama berstatus sebagai negara persemakmuran Inggris. Hal yang cukup wajar mengingat kedua negara tersebut memang sama-sama pernah dikuasai oleh Inggris di masa lampau. Inggris sendiri ternyata bukanlah negara Eropa yang pertama menjamah wilayah cikal bakal Papua Nugini. Orang Eropa pertama yang menemukan Pulau Papua adalah rombongan pelaut Portugis, pimpinan dari Jorge de Menezes. Menezes sendiri pada waktu itu sedang dalam perjalanan menuju Kepulauan Maluku dan diperkirakan sempat singgah di bagian barat Pulau Papua pada tahun 1526 sampai 1527. Menezes kemudian menyebut pulau yang ditemukannya tersebut dengan nama Ilhas dos Papuas, nama yang dalam bahasa Portugis berarti tanah orang-orang berambut keriting. Pada tahun 1546, giliran penjelajah Spanyol yang bernama Inigo Ortiz de Restes yang melakukan pelayaran di pantai utara Pulau Papua. Ia kemudian memberikan nama Nueva Guinea atau Guinea Baru pada pulau yang dijelajahinya ini, karena menurutnya penampilan penduduk asli Pulau Papua mirip dengan penampilan penduduk asli Guinea, suatu daerah di bagian Afrika Barat. Pada tahun 1767, rombongan pelaut asal Inggris yang dipimpin oleh Philip Carteret melakukan penjelajahan di pulau-pulau yang berada di sebelah timur Pulau Papua. Ia kemudian menamai dua pulau terbesar dengan nama Britania Baru atau New Britannia dan Irlandia Baru atau New Ireland. Dan pada tahun 1828, Belanda mengklaim Pulau Papua bagian barat sebagai wilayah kekuasaannya. Dengan keluarnya klaim dari Belanda tersebut, kini tinggal wilayah Pulau Papua bagian timur, jika bakal wilayah Papua Nugini yang masih berpeluang untuk dikuasai oleh negara-negara Eropa yang lain. Maka pada dekade 1870-an, armada Inggris yang dipimpin oleh Kapten John Moresby kemudian melakukan penjelajahan di pantai selatan Pulau Papua. Nama Moresby kemudian digunakan untuk menamai Port Moresby, kota pelabuhan di pantai selatan Pulau Papua yang nantinya akan menjadi ibu kota negara Papua New Guinea. Dibagi Inggris dan Jerman pada tahun 1883, koloni Queensland yang bertempat di Australia Timur Laut mengklaim kalau wilayah tenggara Pulau Papua berada di wilayah kendalinya, sehingga wilayah yang sama sejak itu turut menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Inggris dengan nama Territorial Papua atau Territory of Papua. Tahun 1906, pengelolaan teritorial Papua yang awalnya berada di tangan Inggris kemudian diserahkan kepada pemerintahan negara Federasi Australia yang baru dibentuk 5 tahun sebelumnya. Sementara itu, di Eropa terdapat negara Jerman yang sedang mengalami modernisasi pesat dan ingin mendapatkan wilayah jajahannya sebanyak mungkin. Mereka lantas melihat wilayah timur laut Pulau Papua sebagai wilayah barunya yang potensial. Maka pada tahun 1884, Jerman mengklaim Pulau Papua bagian timur laut sebagai wilayah kekuasaannya dengan nama Guinea Baru Jerman atau GBJ. New Guinea. Untuk memperkuat kedudukannya di wilayah yang bersangkutan, Jerman juga menamai perairan dan kepulauan di wilayah sebelah timur Pulau Papua dengan nama Laut Bismarck dan Kepulauan Bismarck. Nama yang diambil dari Otto von Bismarck, konselor pertama Kekaisaran Jerman.
Wilayah yang termasuk dalam GBJ sendiri bukan sekedar Pulau Papua dan kepulauan di sebelah timurnya. Menjelang akhir abad ke-19, wilayah GBJ kini juga mencakup gugus kepulauan kecil yang terletak agak jauh di sebelah utara Pulau Papua setelah Jerman membelinya dari tangan Spanyol. Di gugus kepulauan itulah sempat terjadi pemberontakan oleh warga pribumi pada tahun 1910 karena mereka tidak menyukai kebijakan pemerintah Jerman yang merekrut paksa warga pribumi untuk dijadikan buruh perkebunan. Sementara itu, di Pulau Papua, pemerintah kolonial Belanda dan Inggris tengah berjibaku dengan maraknya perang serta perburuan kepala antar suku di wilayah kekuasaannya masing-masing. Namun, upaya aparat di masing-masing wilayah untuk menormalkan situasi terkendala oleh tidak jelasnya batas antara wilayah kekuasaan Belanda dengan wilayah kekuasaan Inggris. Untuk mengatasinya, pada akhir abad ke-19, pemerintah Belanda dan Inggris bersepakat kalau batas wilayah kekuasaannya masing-masing negara berada di garis astronomis 141 derajat bujur timur. Dengan merujuk pada kesepakatan itu, maka seharusnya koloni-koloni di Pulau Papua memiliki garis perbatasan yang lurus. Namun kenyataannya ada semacam lekukan yang menjorok ke arah kiri pada garis batas antara koloni. Lekukan itu sendiri ada karena di wilayah Papua kekuasaan Inggris terdapat sungai panjang yang bernama Sungai Free yang muaranya berada di wilayah Inggris, namun bagian hulunya ada yang menjorok ke dalam wilayah kekuasaan Belanda. Karena seluruh bagian Sungai Free disepakati sebagai bagian dari wilayah Inggris, aparat Inggris pun bisa leluasa melakukan patroli sepanjang sungai tanpa harus khawatir tidak sengaja masuk ke dalam wilayah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1914, pecah Perang Dunia Pertama, di mana Jerman dan Inggris berada di kubu yang berseberangan dan menjalar ke Pulau Papua. Pada tahun yang sama, pasukan Australia yang bertindak sebagai perwakilan pihak Inggris melancarkan invasi ke wilayah GJB dari arah selatan. Seolah ingin mengambil kesempatan, dalam kesempitan, pasukan Jepang turut melancarkan invasi dari sebelah utara dan berhasil menduduki gugus kepulauan di sebelah utara Pulau Papua. Digembur dari segala arah dan berada jauh dari negara induknya, pasukan Jerman di Papua terpaksa menyerang dan membiarkan Inggris menguasai wilayah inti GJB. Jerman ditendang, Jepang pun datang. Pada tahun 1919, berdasarkan perjanjian damai Versailles, wilayah GJB secara resmi berpindah tangan ke Australia. Nama GBJ kemudian diganti menjadi Teritori Guinea Baru atau TGB, Territory of New Guinea, di mana pengelolaan teritorial Papua dan teritori Guinea Baru dilakukan secara terpisah oleh Australia. Sejak dikelola oleh Australia, ekspedisi ke kawasan pendalaman kian sering dilakukan menyusul ditemukan cadangan emas berjumlah besar ditemukan di Sungai Bulolo. Salah satu ekspedisi tersebut dilakukan pada tahun 1933. Bukannya menemukan emas, tim ekspedisi di tahun 1933 justru menemukan perkampungan tradisional yang penduduknya terisolasi dari dunia luar. Penemuan perkampungan tersebut begitu menarik perhatian karena jumlah penduduk aslinya mencapai 1 juta jiwa dan pola hidup mereka dilaporkan nyaris tidak berbeda dengan pola hidup manusia prasejarah di zaman batu. Untuk memberdayakan tenaga mereka, para penduduk asli tadi kemudian dipindahkan ke kawasan pantai untuk dijadikan buruh perkebunan kopi serta coklat. Pada tahun 1941, Jepang melakukan serangan tiba-tiba ke pangkalan Pearl Harbor milik Amerika Serikat, sekaligus memantik pecahnya Perang Dunia Kedua di front Pasifik. Tidak lama sesudah dilangsungkannya serangan tersebut, pasukan Jepang memulai serangan besar-besaran ke seluruh Asia Tenggara. Pulau Papua tidak luput menjadi sasaran invasi pasukan Jepang yang berencana menjadikan pulau tersebut sebagai batu loncatan menuju Australia. Awalnya pasukan Jepang mencoba menaklukkan kota Port Moresby dari arah laut, namun upaya mereka gagal akibat dicegah oleh pasukan Amerika Serikat pada pertempuran laut Coral pada bulan Mei 1942.
Gagal di laut, bentrokan antara pasukan Jepang dan negara-negara sekutu masih terus berlangsung di daratan. Karena Pulau Papua penuh dengan pegunungan dan hutan rimbun, perang pun terus berlangsung dengan alot di kawasan ini hingga tahun terakhir Perang Dunia Kedua 1945. Seusai perang, teritori Papua dan teritori Guinea Baru kemudian dilembur menjadi daerah baru dengan nama teritori Papua dan Guinea Baru, Territory of Papua and New Guinea. Pada tahun 1949, pendirian teritori ini sekaligus menjadi cikal bakal munculnya negara Papua Nugini dengan wilayah yang seperti sekarang. Pada tahun 1951, untuk pertama kalinya teritori Papua dan Guinea Baru memiliki parlemennya sendiri. Namun, baru pada tahun 1961, penduduk asli Papua Nugini diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemilu. Jumlah kursi parlemen teritori sendiri awalnya hanya 28 kursi. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah kursi parlemen terus bertambah hingga mencapai lebih dari 100 kursi sejak tahun 1972. Sebelumnya pada tahun 1971, nama teritori Papua dan Guinea Baru secara resmi diubah menjadi Papua Nugini. Tahun 1972, Michael Somare terpilih sebagai Kepala Menteri Papua Nugini yang baru. Begitu mulai menjabat, Somare melakukan sejumlah pembicaraan dengan pemerintah Australia supaya Papua Nugini bisa segera menjadi wilayah yang mandiri. Hasilnya, hanya berselang setahun kemudian pemerintahan Australia setuju untuk menjadikan Papua Nugini sebagai wilayah dengan kemandirian pemerintah yang luas. Tanggal 16 September 1975, hari paling bersejarah bagi Papua Nugini, akhirnya tiba. Pada tanggal tersebut, Papua Nugini secara resmi menjadi negara merdeka.